Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hands-on II 2260. Kali ini kita akan berbicara tentang external sensor yang bernama DHT22. Nah, bagaimana cara untuk menggunakannya dan bagaimana cara untuk merangkainya, kita akan lihat pada video kali ini. Pada percobaan kali ini, kita membutuhkan beberapa komponen. Komponen pertama adalah ESP32. Komponen kedua adalah tentu saja DHT22, teman-teman. Dan pada kasus ini saya tidak akan menggunakan breadboard sehingga saya hanya membutuhkan 3 buah jumper female to female gitu ya. Jika teman-teman ingin menggunakan breadboard, maka itu akan menjadi baik. Namun kali ini saya tidak akan menggunakannya. Berikut merupakan gambaran bagi teman-teman yang ingin menggunakan DHT22 teman-teman ke dalam ESP32 teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa DHT22 memiliki 4 buah kaki. Namun biasa yang teman-teman dapatkan jika di Indonesia sudah mendapatkan sebuah modul, di mana modulnya seperti ini, itu sudah memiliki 3 buah kaki, gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat DHT22 teman-teman memiliki 4 buah kaki masuk ke dalam sebuah modul, kemudian keluaran dari modul tersebut adalah 3 buah kaki. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki entah bagaimana caranya gitu ya, hanya mendapatkan DHT22 tanpa modul, maka gambaran ini harus teman-teman ikuti, gitu ya. Yang pertama adalah kaki pertama itu akan masuk ke dalam sebuah sumber tegangan 3 volt 3 gitu ya. Kaki keempat itu akan masuk ke dalam ground. Sementara kaki kedua teman-teman itu harus masuk ke dalam D4. Nah, masalah yang terjadi adalah teman-teman harus menambahkan 10 kilo ohm ke dalam VCC teman-teman gitu ya. Jadi ini disebut sebagai pull up resistor gitu ya. Gunanya apa? Gunanya adalah jika teman-teman nanti mendapati bahwa voltase yang ada di kaki nomor 2 atau kaki output dari DHT22 ini di antara 0 sampai 3,3 volt yang mana ini diambang trace gitu ya, atau sering disebut sebagai floating, maka dia akan dipaksa nilainya adalah 1 gitu ya, karena digital ini hanya mengenal 0 sama 1. Nah, kalau diantaranya ini tanda tanya gitu ya, nah ini dipaksa ke 1. Ini makanya disebut sebagai pull up resistor. Ini bagi teman-teman yang tidak memiliki kaki 3 gitu. Kalau teman-teman memiliki yang sudah ada modulnya, maka tidak perlu lagi menggunakan pull up resistor karena di dalam sini sudah ada pull up resistornya. Jadi teman-teman tinggal masukkan input 3 volt 3, ground, dan juga data teman-teman. Mari kita coba rangkai sesuai dengan gambar yang ada di dalam rangkaian. Berikut merupakan sebuah rangkaian di mana teman-teman bisa melihat di sini yang berwarna merah ini tersambung pada 3 volt 3, kemudian yang berwarna putih tersambung pada ground, yang berwarna coklat adalah ke D4. Kita masukkan ke dalam DHT. Merah akan masuk ke paling kiri. Di sini ada tulisannya plus. Ada tulisannya plus ya di sini, paling kiri. Kemudian yang putih masuk ke dalam minus. Dan yang coklat masuk ke tengah-tengahnya, yaitu tulisannya out. Nah, ini adalah rangkaian yang teman-teman perlukan pada percobaan kali ini. Yes. Baik, kali ini kita akan coba buatkan project baru bernama DHT Sensor. Yang perlu teman-teman lakukan adalah buat pada new project, kemudian project name-nya terserah teman-teman. Contohnya di sini adalah DHT22 Sensor. Kemudian board yang kita gunakan adalah Duit ESP32 ya. Frameworknya tetap Arduino framework. Finish. Berikut merupakan kode yang diberikan oleh Random Tutorial yang sebenarnya teman-teman bisa dapatkan ini dari websitenya ada Fruit juga gitu ya, selaku pemilik dari si sensor tersebut. Nah, yang teman-teman lakukan yang pertama adalah menginclude dari Arduino H atau Arduino header, kemudian kita include juga DHT header. Ini ada garis bawah merah gitu ya, karena apa? Karena memang belum kita coba untuk include-kan library dari DHT.
Kemudian kita definisikan bahwa DHT PIN-nya 4, jadi teman-teman nanti akan menggunakan dari ESP32 teman-teman menggunakan PIN 4. Kemudian mendefinisikan bahwa DHT tipe yang kita gunakan adalah DHT22. Kemudian kita mendefinisikan lagi bahwa DHT merupakan perpaduan antara PIN 4 dengan DHT22. Kemudian kita akan masuk ke dalam void setup, di mana di awal kita akan men-setup ESP32 kita bisa berkomunikasi dengan komputer menggunakan serial 9600. Jadi baud rate-nya adalah 9600, yang seperti yang kita buat di platform.ini tadi. Kemudian kita tuliskan atau kita keluarkan pada serial monitor kita adalah DHT XX test. Mungkin teman-teman kalau mau ya kita biar pas gitu ya, DHT22 test. Kemudian DHT begin. Nah, setelah ini kita mulai, kita masuk ke dalam sebuah loop. Nah, delay-nya 2000 milisecond atau 2 detik. Kenapa 2 detik? Karena memang si DHT22 ini bisanya menunggu atau mengambil data itu setiap 2 detik sekali. Kemudian kita masuk ke dalam float H sama dengan DHT read humidity. Berarti H ini merupakan sebuah nilainya nanti akan dimasuki oleh DHT yang isinya adalah humidity-nya. Kemudian T itu merupakan temperatur dan F merupakan temperatur juga ketika nanti berbentuk Fahrenheit gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena read temperatur ini jika nilainya true adalah Fahrenheit, namun kalau nanti nilainya adalah kosong atau false, nilainya akan berubah menjadi Celsius. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan apakah dari humidity-nya ataupun temperaturnya itu ada yang bermasalah. Jika ada yang bermasalah, maka akan muncul fail to read from DHT sensor. Nah, ini ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk menilai heat index yang ada di dalam ruangan kita gitu ya. Heat index ini biasanya perpaduan antara suhu kemudian humidity. Nah, makanya kita tuliskan seperti ini. DHT compute heat index dari di sini F tadi adalah Fahrenheit gitu ya dibandingkan dengan humidity-nya. Kemudian kalau misalnya saya mau mengecek heat index yang menggunakan Celsius, maka tulisannya seperti ini. DHT.compute heat index, kemudian T-nya adalah tadi menggunakan Celsius, kemudian H, gitu ya, dan yang terakhir adalah false. Karena di sini kalau teman-teman bisa lihat nilainya adalah kita pengen Celsius gitu ya. Kemudian kita print. Nah, printnya ini adalah ke serial sehingga teman-teman bisa melihat seperti ini. Nah, yang teman-teman perlu lakukan selanjutnya adalah seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa ini masih ada garis merah, maka teman-teman bisa masuk ke dalam home di sini paling bawah gitu ya, pojok bawah, klik, kemudian masuk ke dalam library. Nah, kita akan mencoba untuk menginstal si library yang terlebih dahulu, yaitu DHT22. Enter. Ini ada DHT sensor library, diklik, kemudian add to project. Sebelum masuk add to project, teman-teman bisa lihat sebenarnya di sini ada juga yang namanya contoh atau example yang diberikan oleh si Adafruit sebagai pemilik si sensornya ini ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa aja ngambil langsung dari sini gitu, copy paste untuk ngetes di tempat teman-teman. Tapi kita mengikuti random nerd tutorial. Add to project, kemudian select project, DHT22 sensor, kemudian di add. Nah, jika berhasil akan seperti ini, congrats. Yang mana teman-teman bisa lihat nanti di platform ini bahwa, nah ini ada tulisannya ada Fruit DHT Sensor Library 1.4.3. Nah, sebelum teman-teman nanti mengcompile, masuk lagi ke dalam Home Library. Ada satu hal lagi yang perlu kita install, yaitu ada Fruit Sensor. Nah, ini dia, ada Fruit Unified Sensor. Ini perlu teman-teman include-kan juga. Jika teman-teman tidak mengincludekan ini, nanti kemungkinan besar akan gagal. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk semua sensor-sensor ini kita buatkan library-nya dulu di dalam, jadi kayak library, untuk library lah ya, khusus untuk semua sensor yang ada di Adafruit. Jadi silahkan ditambahkan dulu. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini, sehingga teman-teman mendapatkan libdep-nya, library dependency-nya adalah
ada Fluid DHT sensor dan juga ada Fluid Unified Sensor. Mari kita upload data yang kita miliki ke dalam ESP32 kita dengan cara klik platform I/O upload. Nah, sukses. Mari kita coba untuk melihat apa yang terjadi pada serial port kita. Klik yang ada di sebelah bawah, serial monitor sini. Nah, muncul DHT22 test. Kemudian kita muncul data seperti ini. Humidity 63,5, temperatur 22,7, kemudian secara Fahrenheit adalah 72, kemudian heat index-nya adalah 22,68. Nah, ini adalah data yang bisa teman-teman dapatkan di dalam DHT teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa data yang diambil itu dikeluarkan pada serial monitor teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah melihat dan sudah mencoba bagaimana teman-teman menggunakan DHT22 untuk mengecek temperatur dan humidity yang teman-teman miliki. Nah, tentu saja ini adalah suatu hal yang menarik dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan terkait dengan DHT22 ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.